lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, sahabat-sahabat vitamin jiwa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, sekitar 1 bulan yang lalu, pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Timur, pada saat ingin meninjau kasus COVID-19 di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa pada saat itu kurang lebih sekitar 70% penduduk Jawa Timur tidak menggunakan masker. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 70% penduduk Jawa Timur tidak menggunakan masker pada saat mereka berpergian keluar rumah.
Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan juga adalah ada satu data di bidang medis juga, yaitu dari riset kesehatan dasar Republik Indonesia tahun 2018 yang menyebutkan satu penyakit yang Bapak Ibu sudah sangat kenal dan mungkin juga diderita oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu penyakit darah tinggi atau hipertensi. Di situ disebutkan bahwa prevalensi darah tinggi di Indonesia kurang lebih adalah sekitar 34%. Bisa dibayangkan, saudara-saudara sekalian, 1 dari 3 penduduk Indonesia itu menderita tekanan darah tinggi. Dan dari 34% tersebut, kurang lebih 13,3% mereka berobat. Tetapi ironisnya, saudara-saudara sekalian, dari 13% tersebut hanya sekitar 32% yang mengkonsumsi obat dengan teratur dan dengan benar. Dalam istilah medis disebutkan itu adalah compliance yang sangat rendah atau ketaatan yang sangat rendah, hanya kurang lebih 32%. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengarkan data-data tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa begitu sulit dan begitu berat seseorang untuk bisa menuruti satu aturan atau kondisi atau peraturan-peraturan yang harus dilakukan atau harus diikuti oleh seseorang. Kalau boleh saya sampaikan apa yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi sulit sekali untuk taat, kurang lebih ada 2 hal yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah sifat egosentrisme atau sifat pementingan diri sendiri. Hal ini sering kita alami bukan hanya orang-orang duniawi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga pasti mengalami atau mungkin juga menjalani, memiliki sifat-sifat yang seperti tersebut saya sebutkan di atas. Sifat mementingkan diri sendiri, yang penting aku happy, yang penting aku suka, yang penting aku senang, tidak peduli orang lain seperti apa. Bukankah ini yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat sekitar kita, saudara-saudara sekalian? Mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, mereka tidak menggunakan masker atau APD yang seperti saya kemukakan tadi, mereka tidak peduli apakah menulari orang lain ataukah orang lain menyebabkan sakit atau tidak. Yang penting mereka mau seenaknya sendiri. Padahal mereka lupa bahwa kalau orang lain juga mengalami sakit penyakit, dirinya sendiri juga pasti akan tertular dan pasti juga akan mengalami sakit yang sama. Faktor yang kedua, saudara-saudara sekalian, mungkin yang menjadi penyebab seseorang menjadi tidak taat adalah karena kita memiliki banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita hanya memiliki satu pilihan, saya yakin dan percaya bahwa kita pasti akan menuruti atau menaati pilihan tersebut. Misalkan saja kalau di sekitar kita hanya ada satu rumah makan yang khusus rumah makan sehat atau rumah makan vegetarian, tidak ada pilihan makanan-makanan yang lain, maka saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian akan menikmati makanan vegetarian tersebut. Walaupun saya tidak terlalu yakin bisa menikmati atau tidak tentunya. Karena banyak pilihan, maka kita pasti akan memilih restoran atau makanan yang tidak sehat bagi tubuh kita. Dan itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Jadi ada 2 permasalahan yang mungkin adalah yang saya temukan menjadi tidak taat, yaitu yang pertama adalah egosentrisme dan yang kedua adalah karena banyak pilihan di dalam kita melakukan sesuatu. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian terang firman Tuhan menyoroti soal ketaatan ini? Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-3b sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di sini menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang tidak perlu diragukan lagi ketaatannya. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan ketaatan yang karena dipaksa, bukan karena dia hanya menuruti keinginan Bapanya di surga, tetapi ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai dengan kematiannya di atas kayu salib adalah ketaatan yang didasari oleh rasa cinta yang luar biasa kepada saudara dan saya. Dan ini adalah ketaatan yang sempurna, ketaatan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak diceritakan tentang tokoh-tokoh yang memiliki sifat ketaatan yang bagus, tetapi juga ada tokoh-tokoh yang gagal di dalam mempertahankan ketaatannya. Kita bisa melihat tokoh yang mungkin mengalami kegagalan di dalam mempertahankan ketaatan. Contoh Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian Nabi Yunus, kemudian yang tidak perlu kita ceritakan panjang lebar adalah bangsa Israel yang jatuh bangun di dalam menjalankan perintah Tuhan, walaupun sudah mengalami banyak pertolongan, banyak penyertaan dari Tuhan, tapi masih juga jatuh bangun di dalam ketaatannya. Tetapi kita juga melihat ada tokoh-tokoh yang berhasil di dalam mempertahankan ketaatannya. Kita mendengar, membaca Abraham pada saat dia benar-benar taat di dalam mempersembahkan anaknya Ishak yang padahal adalah anak satu-satunya. Kemudian bagaimana Musa, bagaimana Daniel juga, mereka memiliki permasalahan, tekanan, himpitan yang begitu dalam, tetapi mereka boleh lulus di dalam mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang satu tokoh yang sudah kita baca tadi bersama-sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, sebenarnya mudah atau sulit kita bisa menuruti perintah atau taat terhadap sesuatu. Saudara, banyak hal yang menyebabkan kita mengalami kesulitan di dalam kita bisa taat atau bisa menurut, bisa patuh terhadap satu peraturan atau kondisi tertentu yang saya tahu karena kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang tujuannya adalah baik untuk kita, tetapi kadang-kadang kita menyalahgunakan kehendak bebas tersebut sehingga menyebabkan kita menjadi sulit sekali untuk bisa patuh atau taat terhadap sesuatu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya apabila anak-anaknya punya keinginan untuk berbuat sesuatu yang baik. Sehingga di dalam keinginan kita untuk mempertahankan atau untuk memulai belajar taat, pasti kita mengalami jatuh bangun. Tetapi Allah adalah Allah yang bisa mengerti dan bisa memahami apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mau taat,
Dan paling tidak ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini supaya kita bisa belajar dan kita lulus di dalam ketaatan itu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ketaatan itu adalah satu kondisi yang tidak bisa hanya dilakukan secara instan. Tetapi ketaatan itu harus dimulai dari diri sendiri, tidak bisa dipaksa, dan bukan karena kita takut kepada manusia. Sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, ketaatan harus keluar atau muncul dari diri sendiri dan tidak bisa dipaksa atau karena takut. Ketaatan yang didasari oleh rasa takut tidak akan berlangsung lama dan dia hanya berlangsung sesaat. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 22 ayat 24, saya akan bacakan juga untuk saudara-saudara sekalian, menyebutkan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Jadi saudara-saudara sekalian, di sini jelas disampaikan bahwa hendaklah ketaatan itu bukan karena kita menyenangkan manusia, lip service istilahnya, tetapi ketaatan ini didasarkan pada kesadaran diri sendiri dan karena didasarkan akan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ketaatan itu paralel atau sejajar dengan disiplin. Kita semua mengenal istilah disiplin. Akar kata disiplin adalah disciple. Disciple itu artinya adalah murid, dan dalam hal ini adalah murid Kristus, saya sekalian. Kalau kita tadi belajar dari Filipi, bagaimana Allah yang begitu mulia, yang adalah Tuhan kita, mau turun ke dunia, dan bahkan menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, dan bahkan bukan hanya hamba, tapi dia mati di atas kayu salib lagi. Gradasinya jelas sekali. Begitu turun dan luar biasa turunnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan orang yang atau pribadi yang sembarang taat, tetapi sungguh-sungguh didasari akan kasih kepada kita. Dan kita benar-benar harus memiliki jiwa seperti Kristus karena kita adalah murid Kristus. Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya 365 Anak Tangga Menuju Hidup Berkemenangan menyebutkan bahwa kedisiplinan itu membutuhkan ketaatan dan kebebasan. Sekali lagi, kebebasan itu perlu, tetapi kebebasan yang tanpa batas membahayakan. Ketaatan juga perlu, tetapi sekali lagi bukan ketaatan yang didasari oleh rasa takut, tetapi benar-benar muncul dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kita harus belajar untuk mulai memperhatikan orang lain. Tinggalkan sifat egosentrisme, mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain tidak penting, pokoknya semau gue, pokoknya aku yang senang, aku yang happy. Kita harus belajar mulai meninggalkan. Karena sekali lagi saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bisa menjalankan ketaatan kita dengan baik, bukan hanya kita menyenangkan hati orang lain, membahagiakan orang lain, tetapi pengaruhnya juga pada diri kita sendiri, pada keluarga kita maupun pada masyarakat di sekitar kita. Saudara, selamat belajar taat seperti Tuhan Yesus yang adalah panutan dan junjungan kita, taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa untuk menutup vitamin jiwa pada hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar sesuatu hal yang baru,
dalam hal ini adalah tentang ketaatan. Bapa di dalam surga, ampuni kami jika selama ini kami menganggap ketaatan itu sesuatu hal yang remeh, sesuatu hal yang tidak penting, sesuatu hal yang mungkin tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah murid-murid-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar kepada Engkau sebagai pribadi yang begitu taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan diri kami, sebenarnya orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan, kesehatan, dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama ini. Biarlah sekali lagi ya Bapa, kami mau belajar untuk menurut akan perintah-perintah-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang baik dan yang setia. Terima kasih Bapa, sertai kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh tetap tegar, kami boleh tetap kuat, dan tetap sehat bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah batu penjuru kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia